Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Diana dengan NPM 2214211088, Program Studi Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video yang membahas tentang mesin pertanian, yaitu mesin penanaman padi atau rice transplanter, untuk memenuhi tugas individu dari Pak Marel dengan mata kuliah mekanisasi pertanian. Yang pertama ada pengertian rice transplanter atau mesin penanaman padi. Rice transplanter merupakan alat penanaman bibit padi modern dengan jumlah penancapan, jarak tanam, dan kondisi penanaman yang seragam dan teratur. Rice transplanter juga merupakan inovasi teknologi dalam bidang pertanian. Teknologi ini memudahkan para petani untuk melakukan proses tanam bibit padi, dan diharapkan dengan adanya teknologi ini jumlah produksi padi akan meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya ada fungsi dan kegunaan. Rice transplanter adalah alat pertanian yang digunakan untuk menanam bibit padi di sawah. Fungsi dan kegunaan utamanya adalah: yang pertama ada penanaman yang efisien. Rice transplanter secara otomatis menanam bibit padi ke dalam tanah dengan jarak dan kedalaman yang konsisten, menghemat waktu dan tenaga kerja dibandingkan dengan penanaman manual. Yang kedua ada penanaman yang merata. Alat ini membantu dalam menanam bibit padi dengan jarak dan susunan yang merata, yang penting untuk pertumbuhan dan hasil yang optimal. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Dengan meningkatnya pertumbuhan dan hasil yang optimal, bibit padi rice transplanter dapat meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga petani dapat menghasilkan lebih banyak padi dalam waktu yang lebih singkat. Yang keempat ada penghematan tenaga kerja. Penggunaan rice transplanter mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dalam penanaman padi, sehingga mengurangi biaya dan upaya yang diperlukan. Selanjutnya yang kelima ada kualitas hasil yang lebih baik. Dengan penanaman yang konsisten dan merata, rice transplanter dapat membantu memastikan kualitas hasil panen yang lebih baik. Selanjutnya ada macam-macam mesin transplanter. Menurut cara pengoperasiannya, mesin transplanter dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada transplanter tipe walking atau tipe berjalan. Pada tipe ini, operator ikut serta tepat di belakang mesin penanaman sembari mengarahkan kerapihan dan di dalam penggabungan di suatu area persawahan. Yang kedua ada mengendarai tipe transplantasi atau tipe reading. Pada sistem pengoperasiannya, jenis ini tidak jauh berbeda dengan operator tipe dorong. Operator yang membedakan dapat menggunakan mesin tanam seperti layaknya sebuah kendaraan mini, sehingga memudahkan dan meringankan operator tanpa harus berjalan. Selanjutnya ada persyaratan penggunaan rice transplanter. Yang pertama bibit. Tinggi bibit padi 12-17 cm, umur bibit 15-20 hari, kerapatan merata 2 sampai dengan 3 bibit cm, merata dan datar seragam, ketebalan tanah 20-25 mm. Yang kedua lahan atau sawah datar, terolah sempurna, level ketinggian di suatu petak kurang 40 cm, ketinggian genangan 1-3 cm. Yang ketiga ada penanaman yang presisi atau akurat. Yang keempat, tingkat kedalaman tanam dapat diatur dari 0,7 cm hingga 3,7 cm atau 5 level kedalaman. Yang kelima ada jumlah tanam dalam satu lubang berkisar 2-4 tanaman per lubang. Dan terakhir, jarak dan kedalaman tanam seragam sehingga pertumbuhan dapat optimal dan seragam. Selanjutnya ada bagian-bagian rice transplanter. Yang pertama ada tool starter yang berfungsi untuk menghidupkan mesin penggerak. Yang kedua ada pengarah yang berfungsi untuk memadu kelurusan pada proses penanaman dilakukan. Yang ketiga ada tempat penyimpanan bibit yang berfungsi untuk meletakkan bibit padi sebagai bahan persediaan bibit. Yang keempat meja penanam bibit atau tray yang berfungsi untuk tempat meletakkan bibit padi yang akan ditanam melalui jari-jari penanaman. Yang kelima ada handle pengendali yang terdiri dari 2 buah batang stang yang berfungsi untuk mengendalikan arah penanaman, yang dilengkapi oleh 2 buah tuas
kopling kanan dan kiri. Yang ketujuh ada transmisi yang berfungsi untuk memindahkan daya yang terdapat pada mesin. Yang kedelapan ada pelampung atau holding skid yang berfungsi untuk mengapung pada permukaan air pada lahan sawah. Yang sembilan ada roda sirip yang berfungsi untuk memudahkan perpindahan padi pada lahan sawah yang berair dan becek. Yang terakhir ada mesin penggerak yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian yang membutuhkan mekanisme penggerak. Selanjutnya ada cara pengoperasian. Sebelum melakukan pengoperasian alat penanam, tentunya kita mempersiapkan bibitnya terlebih dahulu, dan pada saat akan digunakan sebaiknya dilakukan pengecekan kondisi peralatan, antara lain yang pertama, periksa bahan bakar apakah cukup atau kurang. Bila kurang, sebaiknya ditambah dengan menggunakan bahan bakar murni dan berkualitas. Yang kedua, periksa kondisi oli mesin dan transmisi. Bila kurang, sebaiknya ditambah, dan bila sudah kotor atau hitam dan daya lumas kurang, sebaiknya dilakukan pergantian dengan oli baru yang berkualitas. Yang ketiga, periksa apakah ada kebocoran oli, bahan bakar, dan sel-sel yang pada hidrolik. Bila terdapat kebocoran, segera diadakan perbaikan. Yang keempat, periksa kelengkapan peralatan lainnya yang menunjang dalam proses pengoperasian. Yang kelima, cek kembali kemungkinan baut-baut yang long lock. Yang keenam, pastikan posisi tuas operasi pada posisi netral semua atau lock. Yang tujuh, putar saklar on atau off, tempatkan tuas kopling utama pada posisi mati. Yang delapan, tarik coke bila diperlukan. 9, starter mesin dengan menarik tali starter. Yang 10, panaskan mesin lebih kurang 5 menit agar semua bagian-bagian yang bergerak dapat berlumasi dengan baik. Yang 11, atur posisi ketinggian mesin sesuai dengan kondisi lapangan. Ke-12, tarik tuas kopling utama pada posisinya, maka mesin penanam akan bergerak. 13, pada saat di lahan sawah, pastikan posisi awal untuk dilakukan penanaman bibit padi. Yang ke-14, tempatkan bibit padi, rak penampung, dan meja penanam atau tray. Yang ke-15, tentukan jumlah banyaknya bibit yang akan diambil. Jarak tanam, perubahan jarak tanam dilakukan dengan mengganti gigi atau ger pada kotak yang tersedia. Namun, pada tipe tertentu tidak diperlukan, cukup dengan menggeser posisi perpindahan jarak tanam ke dalam tanam bibit dan ketinggian alat sesuai dengan kondisi sawah. Keunggulan menggunakan rice transplanter. Yang pertama, hemat tenaga kerja. Penanaman padi dapat menghemat tenaga kerja dibandingkan dengan pemindahan secara manual. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan bibit sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk panen. Hal ini juga mengurangi penggunaan energi manual. Yang kedua, akurasi. Alat tanam padi otomatis menggunakan kemudi otomatis untuk membantu menjaga alat tanam tetap dalam garis lurus selama penanaman. Yang ketiga, efisiensi. Mesin tanam padi dapat menanam bibit dalam barisan dengan kapasitas lahan 0,45 hingga 0,55 hektar per hari. Perhitungan kapasitas kerja. Seorang petani ingin menanam padi pada lahan seluas 1,5 hektar dalam waktu 3 jam. Berapa kapasitas kerja rice transplanter yang diperlukan dalam hektar per jam? Pembahasan. Kapasitas kerja sama dengan luas lahan per waktu kapasitas kerja. Jadi kapasitas kerja sama dengan 1,5 hektar dibagi 3 jam. Kapasitas kerja sama dengan 0,5 hektar per jam.
saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.